Selamat pagi, hari ini kita akan membahas integral lipat 3 atas koordinat kartesius. Jadi kalau sekarang yang kita gunakan itu adalah fungsi 3 peubah f(x, y, z). Dan jadi kalau biasanya kita punya base-nya itu di bidang XY, tapi kalau sekarang yang jadi base-nya itu adalah kotak seperti ini. Kemudian kita membuat jumlah Riemann dari kotak kecil. Ambil satu kotak kecil di sini. Dan kemudian jumlah Riemann-nya kita buat. Jadi kalau permukaannya sendiri itu tidak bisa digambarkan karena 4 dimensi, tapi kita masih bisa menghitung jumlah Riemann dari pertama untuk kotak kecil ini berarti nilai fungsinya f(x) i garis y i garis z i garis dikalikan dengan delta volume dari kotak kecil ini. Jadi pertama kita punya untuk jumlah Riemann f(x i garis y i garis z i garis, kemudian dikalikan dengan volume kotak kecil yaitu delta vi garis delta vi. Kemudian kita hitung jumlah Riemann dari seluruh kotak-kotak kecil tersebut. Jadi nanti akan diperoleh jumlah Riemann sigma i 1 sampai n. Nah, delta vi-nya ini sendiri akan menjadi delta xi kali delta yi kali delta zi. Nah, kalau integralnya sendiri berarti menjadi limit jumlah Riemann berarti kalau kotak tadi kita namakan B, berarti integral atas B, lalu f(x, y, z, dv itu adalah limit dari jumlah Riemann di atas. f(x, y garis, y, i garis, z, i garis, delta vi. Oke, kita akan lihat satu contoh. Jadi misalkan permukaan yang mau kita hitung integralnya itu adalah x kuadrat yz dv. Lalu misalkan atas B, di mana B itu adalah daerah XYZ, di mana X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1, dan Z-nya itu dari 0 sampai 2. Maka integral ini menjadi integral x kuadrat yz kalau kita pakai urutan x dulu, kemudian y, kemudian z, maka z-nya itu dari 0 sampai 2, y-nya dari 0 sampai 1, satunya lagi x-nya dari 1 sampai 2. Lalu kita kerjakan seperti integral lipat 2. Jadi pertama dihitung integral atas dx dulu. Atas x berarti jadi sepertiga x pangkat 3 YZ. Kemudian di sini jadi dy dz.
Lalu kita masukkan nilai X-nya dari 1 sampai 2 menjadi integral 0 sampai 2, 0 sampai 1, sepertiga 8 kurang 1, kemudian YZ, dan di sini DY DZ. Yang kemudian kalau ini dilanjutkan nanti hasil akhirnya, jadi nanti tinggal diintegralkan terhadap Y, masukkan nilai batas 0 sampai 1, kemudian integralkan lagi terhadap Z. Nah, dalam integral IPA 3 ini juga bisa terjadi bahwa di daerah ininya merupakan daerah yang Z simple atau Y simple, jadi tidak harus persegi panjang. Dan di sini jadi gambarnya bisa dilihat seperti ini. Jadi di gambar ini Z itu adalah fungsi dari X dan Y, ada psi 1 XY dan psi 2 XY. Kemudian kalau misalkan S ini adalah suatu daerah yang Z simple, maka integralnya itu menjadi seperti ini. Jadi kalau daerah S itu adalah daerah yang Z simple, maka integral atas S fx y z dv itu menjadi, nah di daerah Z-nya, jadi kalau di sini kita namakan untuk X dan Y kita namakan SXY. Nah di daerah Z-nya ini kalau Z-nya itu S itu Z simple, berarti di sini fungsi dari XY psi 1 sampai fungsi dari XY psi 2 XY. Lalu yang di sininya adalah fxyz dz, kemudian ada dA. Nah kalau kemudian ternyata si daerah SXY ini juga Y simple, itu Y simple, artinya Y sendiri adalah fungsi dari X, maka integral ini menjadi integral di mana yang ini tadi fungsi dalam XY, yang ini fungsi dalam X, psi 1X, psi 2X, dan yang sini konstan, misalkan dari A1 sampai A2. Lalu ini dz, dy, dx. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan kita punya untuk X ini dari min 2 sampai 5, kemudian untuk Y-nya dari 0 sampai 3X, dan untuk Z-nya dari Y sampai X plus 2. Lalu fungsi yang mau kita hitung adalah 4 dz dy dx. Pertama kita kerjakan yang integral 4 dz. Itu menjadi integral dari min 2 sampai 5, integral dari 0 sampai 3x, kemudian terhadap z ini jadi 4z, lalu
batasnya dari Y sampai X plus 2. Lalu di sini dy dx. Kita masukkan dulu nilai Y dan X plus 2 ini menjadi integral 0 3x, lalu 4-nya boleh saya taruh di depan. Z-nya itu berarti dari X plus 2 sampai Y, jadi X plus 2 min Y. Lalu sekarang diintegralkan terhadap Y. Nah, ini diintegralkan terhadap Y menjadi, ini 4-nya tetap di sini, min 2 sampai 5. Kemudian integral terhadap Y jadi X plus 2 Y dikurangi setengah Y kuadrat, dimana Y-nya dari 0 sampai 3x. Masukkan Y-nya. Jadi X plus 2 kali 3x dikurangi setengah kali 3x kuadrat dx. Kemudian ini sekarang terakhir diintegralkan terhadap x dan hasil akhirnya mestinya min 14. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya ditanyakan integral lipat 3 dari 2x yz yang dibatasi z sama dengan 2 min setengah x kuadrat, z sama dengan 0, y sama dengan x, dan y sama dengan 0. Jadi tadi di oktan pertama dibatasi oleh z sama dengan 2 min setengah x kuadrat, lalu z sama dengan 0, y sama dengan x, dan y sama dengan 0. Yang ditanyakan fxyz-nya itu adalah 2xyz. Nah, jadi ini kita tuliskan dalam integral lipat 3. Di sini 2xyz. Lalu batas z-nya dari 0 sampai 2 min setengah x kuadrat, lalu batas y-nya dari 0 sampai x. Nah, ini kita harus gambar, jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah permukaan, yang ini adalah bidang y sama dengan x, kemudian bidang y sama dengan 0, dan permukaan z sama dengan 2 min x kuadrat per 2. Nah, di sini kita lihat bahwa x-nya itu akan dari 0 sampai 2. Sehingga untuk daerah pengintegralan untuk x-nya, setelah kita lihat dari gambar yang ini, dibatasi, z-nya dibatasi oleh z sama dengan 0 dan z sama dengan 2 min x kuadrat per 2. Lalu y-nya dari 0 sampai y sama dengan x, berarti
X-nya juga dari 0 sampai 2. Dan ini kalau dihitung nanti hasil akhirnya adalah 4/3. Nah, terakhir untuk sebagai aplikasi, kita juga bisa menggunakan integral lipat 3 ini untuk menghitung massa dan pusat massa. Di sini artinya kita punya misalkan mau menghitung massa dari benda pejal seperti ini. Nah, di sini kita juga mengambil satu bagian kotak kecil seperti ini, yang kemudian kita hitung massa kotak kecilnya itu sebagai kepadatannya, kemudian dikalikan dengan volume kotak kecil itu, delta VK, sehingga nanti kita bisa mendapatkan integralnya. Kita juga bisa menghitung momen, dan terakhir bisa dihitung pusat massa. Nah, jadi kalau diberikan fungsi kepadatannya yaitu delta X, Y, Z, maka massanya itu bisa dihitung sebagai integral dari delta X, Y, Z kali dV atas daerah S. Lalu ada momen XY. Kalau momen XY berarti di sininya adalah Z dikalikan delta X, Y, Z dV atas daerah S. Dan kalau kita ingin mencari pusat massa untuk koordinat Z-nya, itu akan MXY dibagi massa. Lalu dengan cara yang sama kita bisa memperoleh rumus untuk MYZ, MXZ, kemudian pusat massa koordinat X garisnya dan koordinat Y garisnya. Oke, sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.